Kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi, masih materi sistem pernapasan. Kali ini kita akan melihat bagaimana mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan atau pertukaran O2 dan CO2 dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, pernapasan eksternal. Pernapasan eksternal adalah pertukaran oksigen dari udara bebas dalam rongga alveolus dengan CO2 dalam darah kapiler di alveolus. Selanjutnya yang kedua, pernapasan internal. Ini adalah pertukaran oksigen atau O2 dari kapiler darah dan karbon dioksida atau CO2 dari sel-sel di jaringan tubuh. Mekanisme pernapasan pada manusia ada dua macam. Yang pertama yaitu inspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara pernapasan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua ada ekspirasi, adalah proses pengeluaran udara pernapasan dari saluran pernapasan. Nah, berdasarkan letaknya, macam pernapasan manusia itu ada dua. Yang pertama adalah pernapasan dada. Ini melibatkan tulang rusuk dan juga tulang dada. Dan pernapasan perut ini melibatkan diafragma. Diafragma adalah selaput rongga perut yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Secara lengkap kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar mekanisme inspirasi dan ekspirasi baik pernapasan dada ataupun pernapasan perut. Nah, pada gambar pertama atau inspirasi ini boleh diperhatikan. Ini adalah tulang rusuk, yang ini adalah diafragma. Nah, pada waktu udara masuk, terlihat tulang rusuknya, ini tanda panah kan ke atas. Tulang rusuknya berarti terangkat ke atas. Nah, lalu diafragmanya menjadi melengkung. Ini kan agak melengkung diafragma ya. Ini ada tanda panah udara masuk, berarti ini inspirasi. Ini tanda panahnya ke bawah. Nah, selanjutnya kita lihat yang sebelah kanan. Ini bila ekspirasi atau udara ini keluar. Boleh perhatikan ini tanda panahnya menuju ke dalam. Ini berarti tulang rusuknya agak lebih tidak terangkat ya. Boleh bandingkan dengan yang di sebelah kiri tadi. Tulang rusuknya ini kan terangkat. Ini agak membesar lah di dalam dada ini. Ini tidak. Tulang rusuknya ini menjadi agak turun. Dan diafragmanya menjadi melengkung kembali. Tadi di sini diafragmanya melengkungnya tidak terlalu melengkung. Tapi di sini nampak agak sedikit melengkung. Nah, ini ekspirasi. Nah, secara lengkap boleh kita lihat seperti ini. Ini pernapasan dada, ini ada inspirasi, ada ekspirasi. Nah, ini ada poin-poinnya. Dalam inspirasi, tulang rusuk katanya berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan paru-paru menurun, dan terjadilah inspirasi. Ini juga ekspirasinya. Tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk menurun, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, tekanan dalam paru-paru meningkat, terjadi ekspirasi. Kita lihat dalam gambar sekali lagi tadi ya. Nah, ini dia. Sekali lagi, tulang rusuknya ini agak terangkat. Rongga dadanya membesar. Tekanan begini berkurang, maka udara dari luar bisa masuk. Paru-paru ini paru-paru yang berwarna merah jambu ini paru-parunya kan mengembang. Nah, untuk ekspirasi boleh lihat, ini paru-paru yang warna merah jambu ini kan mengempis paru-parunya kan. Lalu tulang rusuknya ini tadi tidak terangkat tapi menurun. Lalu rongga dadanya tidak membesar tapi mengecil seperti keterangan tadi di sini. Itulah untuk pernapasan dada. Lalu pernapasan perut. Pernapasan perut hampir sama dengan pernapasan dada. Ini yang membedakan adalah diafragma. Kalau di perut yang bermain adalah diafragma,
Tapi kalau di pernapasan dada tadi adalah tulang rusuk dan tulang dada. Ini diafragma dan rongga dada. Nah, dalam inspirasi misalnya, ini diafragmanya berkontraksi. Diafragmanya menjadi mendatar. Ini selebihnya semua sama. Rongga dadanya membesar, paru-paru mengembang, tekanan paru-paru menurun, terjadi inspirasi. Lalu ekspirasinya juga, diafragmanya berelaksasi. Diafragma melengkung kembali. Melengkung kembali. Kalau kondisi normal, diafragma kita itu melengkung. Tapi tadi jika terjadi kontraksi menjadi mendatar. Nah, jadi kalau waktu ekspirasi melengkung kembali, rongga dada mengecil, paru-paru kempis, tekanan dalam paru-paru meningkat, terjadi ekspirasi. Itulah untuk pernapasan perut. Biasanya pernapasan perut ini dapat kita rasakan pada waktu kita sedang berbaring atau tidur. Itu pada umumnya kita menggunakan pernapasan perut. Oke, demikian untuk mekanisme pernapasan. Sebagai tugasnya, nanti kamu jelaskan kembali pernapasan dada dan pernapasan perut ini secara lisan. Kamu pilih salah satu, mau boleh pernapasan dada atau pernapasan perut. Jadi dijelaskan tadi inspirasinya, tentu lebih lengkap lah kalimatnya kamu sampaikan, inspirasi dan ekspirasinya. Sekali lagi pilih salah satu, boleh pernapasan dada, boleh pernapasan perut. Dikirim semuanya rekaman suaranya langsung di grup WA kita. Itulah sebagai tugasmu hari ini. Ibu tunggu semua rekamannya di grup WA kita. Demikian ya penjelasan untuk mekanisme pernapasan. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.